Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan diri di Tawakal. Sama-sama Sari. Ya, dan pemirsa, selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah ada narasumber. Kami panggilnya adalah Ibu Retno. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Mas Farid. Ya, Bu Retno apa kabar? Baik, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Nah, Bu Retno saya dengar katanya sudah 3 kali menikah, tapi 3 kali pula kandas ya dalam Betul. pernikahannya. Boleh diceritakan nggak penyebabnya apa nih dari ketiganya? Nih, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Iya. Terima kasih Mas Farid, juga Pak Ustadz. Awal cerita hidup rumah tangga 6 bulan hamil. Suami saya judi, mabuk, main perempuan. Saya nggak sanggup. Saya akhirnya ingin memutuskan pulang ke rumah orang tua saya. Jadi hamil berapa Hamil bulan? 6 bulan saya pulang. Karena tiap hari pulang mabuk, pergi pagi, pulang mabuk, judi. Pusing. Aduh, gua kalah kenapa? Kenapa gua harus kalah? Gua harus yang menang. Pusing. Mas, dari mana kamu, Mas? Jam segini baru pulang, ha? Jangan-jangan kamu pulang mabok sama judi lagi ya, Mas? Atau kamu kalah judi ya? Lo diam deh, Lo diam. Gua mau mabok ya. Gua mau judi, ya. Itu bukan urusan lo, Yang penting gua happy. Mas, Mas, sadar kamu tuh, Mas. Aku tuh lagi hamil, Mas. Uangnya kan pengen ditabung aja, Mas, buat lahiran. Apa? Apa lo bilang? Lo bilang apa? Ditabung. Tabung. Emang gua anak kecil. Lo nyuruh gua nabung, Gua ini kepala keluarga di sini. Gua kepala keluarga di sini. Gua yang ngatur semuanya. Mas, sampai kapan sih Mas kayak gini terus, Mas? Mas, kamu seorang bapak sekarang. Mas tanggung jawab dong, Mas, si laki-laki itu. Oh iya. Mas, kasihan anak kita, Mas. Gua mau istirahat dulu sampai kepala gua puyeng nih, Mas, sadar tanggung jawab kamu, Mas. Aku tuh suami. Aku tuh bapak sekarang, bukan anak kecil lagi. Berisik. Berisik, gua kalah nih, Mohon maaf, tapi sebelum menikah apakah dia juga seperti itu atau tidak ya? Atau Ibu tidak tahu sama sekali? Memang dari awal dia seperti itu, cuman dia bilang kalau itu nanti saya mau sadar, mau insaf. Tapi setelah 6 bulan jalanin rumah tangga, ternyata sifat jeleknya Masih dilakukan? Iya, masih dilakukan. Ustadz, 3 hal yang dilarang dilakukan ya, judi, mabuk, sama mohon maaf. Dia main perempuan juga Ibu? Iya. Iya. Sampai hamil. Sampai hamil. Datang
pulang ke rumah minta tanggung jawab. Ya, ini yang harus dihindari nih, tapi justru dia berkawan dengan 3 hal ini, Iya. Pak Ustaz. Kalau kita mendengar cerita Bu Retno tadi, dan kalau kita lihat Al-Quran telah memberikan penjelasan, misalkan dalam surat Al-An'am Allah menjelaskan begini yang terkait dengan perjudian tadi. Jadi kalau tadi Bu Retno melihat bahwa sebelum suami itu melakukan sebelum pernikahan sudah mengetahui perilaku dan perbuatan calon suaminya, dan kemudian ada agreement atau perjanjian. Nah, inilah saya kira dalam fikih Islam itu kan selalu ditekankan bahwa yang terkait dengan dengan proses pernikahan, Nabi kan menjelaskan begini, kalau laki-laki dengan perempuan, misalkan tunkahul mar'atu li arba'atin, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Lah, ini kan bukan wanitanya tapi laki-laki. Jadi hampir sama juga. Jadi kalau di Al-Quran menjelaskan wasolihina wasolihat wal qonitina wal qonitat, laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik, wanita yang tunduk akan mendapatkan laki-laki yang tunduk yang patuh, dan seterusnya. Begitu juga orang laki-laki pezina tidak akan menikah dengan orang wanita pezina. La yazni zanin la khinzan, dan seterusnya. Lah, tapi ada kaitan tadi. Kenapa tadi kemudian ketika pulang kemudian marah-marah? Karena memang Al-Quran menggambarkan, ilustrasinya itu luar biasa dahsyat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan. Sesungguhnya perjudian, khamr, dan undian, itu artinya ada orang yang memasang undian, proses yang lebih, kalau dalam dunia sekarang ya orang tidak lagi berjudi tapi orang sudah memasang togel dan sejenisnya. Itu apa Al-Quran menyebutnya? Rijzum min amalis syaitan. Ketiga kategori perjudian, minuman, pemabuk, dan seterusnya itu adalah merupakan perbuatan syaitan. Fastanibu. Jadi di Al-Quran itu kalau ada perbuatan selain perbuatan yang dilakukan dan kemudian menggunakan kalimat rijzun, itu artinya adalah perbuatan yang sangat menjijikkan. Jadi jangankan orang mau menempuh melakukannya, menyaksikan dan melihat saja nggak tega, nggak sanggup melakukan. Lah, perjudian, mabuk-mabukan, dan undian itu adalah bagian dalam yang disebut dengan rijzum min amali syaitan. Karena itulah Al-Quran apa? Fastanibu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah, hindarilah, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang beruntung. Jadi Allah akan mencabut tuflihun, keberuntungan itu, ketika orang terjerembab dalam praktek al-maisir, perjudian. Terus al-azlam, dan apa itu mengundi nasib, permain judan, kemudian mabuk-mabukan, al-khamru tadi. Lah, mohon maaf tadi suami ibu tadi masuk dalam kategori tadi itu, maka ketika pulang apa yang diselimuti? Karena amalis syaitan, perbuatan setan, ya syahwat yang luar biasa, nafsu yang luar biasa, tidak tahu lagi kewajibannya pada istri, maka kemudian amarahnya yang memuncak sehingga memaki-maki, memukul, dan seterusnya yang tadi ibu lakukan tadi. Dan termasuk juga di sananya al-udwan, menimbulkan permusuhan. Orang kalah itu adalah permusuh dengan orang yang bisa mengalahkan dia dalam arena perjudian, termasuk juga kemudian melahirkan perselingkuhan tadi itu. Iya. Lalu bagaimana Ibu dengan soal nafkah? Apakah dia memberi nafkah nggak ke keluarga? Tidak, karena saya mungkin tinggal sama orang tua, jadi dia dengan senang karena tidak mau memberi nafkah. Pernah saya datangin pada saat saya melahirkan anak saya umur 2 bulan. Saya datang ke tempat dia main judi. Saya dicuekin, seakan-akan dia tidak mengenal anak istrinya. Akhirnya saya saking saya kesel, nahan emosi nggak tertahan lagi. Saya acak-acak meja judinya. Terus anak saya jadi rebutan. Terus saya ditampar. Udah sayang, sebentar ya. Mama tanya dulu. Mas, mau tanya Mas, kenal sama Mas Dani nggak? Kenal Dani nggak? Cepet gue kalah nih. Lama banget nih. Lama aja di sana, kayak di sana nih. Aduh, lagi kalah lagi. Makasih ya Mas. Iya. Kalah lu. Ini berapa nih? Udah sana. Jangan lupa balik lagi. Iya. Biarin deh ah. Udah jalan. Lu, Mas. Dah, gua nggak ada kartunya lagi, gua kalah nih ah. Terlalu kamu. Mas, aku mau ngomong sama kamu, Mas. Apaan sih lu kesini ha? Lu ngapain kesini? Jangan ganggu gua dah, gua lagi main. Mas, aku mau ngomong sama kamu. Lu bener-bener berisik ya? Hah? Aku tuh butuh uang, Mas. Udah. Anak kita tuh butuh udah, pempers, cuekin. Mas. Udah.
Udah, biarin, lanjut. Ya elah, gua nggak ada kartu. Mas! Keterlaluan ya kamu, Mas! Mbak. Maaf bang. Maaf bang. Ya. Lu bikin malu ya? Lu bikin malu di depan teman-teman gua. Lu maunya apa sih? Lo mau bilang beli susu? Gua lagi nyari duit. Lo tahu nggak? Gua udah 5 kali kalah. 5 kali kalah gua. Ngerti nggak sih lo? Kepala gua lagi pusing. Lo ngerti nggak? Kurang ajar lo.